Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2020, kita masih diberi kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan melalui ibadah pagi di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin saat ini ada Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa berkata bahwa aku saat ini kuat. Tetapi firman Tuhan berkata, justru di dalam kelemahanlah kekuatan Tuhan menjadi begitu sempurna. Atau mungkin ada orang-orang yang berkata, aku tidak diberkati Tuhan. Aku sedang dalam kesulitan ekonomi. Aku dalam kesulitan keuangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara sesuai dengan kelimpahannya dan kekayaannya. Mari kita akan pujikan syukur dari hatiku. Syukur dari
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Ya Bapa, saat ini anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan, serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan secara online. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Saudaraku, walau banyak rintangan dan badai di dalam kehidupan kita, jangan ragu lagi untuk mengikut Yesus, karena Dia akan menolong kita. Mari kita akan pujikan, tiada aku ragu lagi. Walau
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang ke hadirat Tuhan melalui doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Septi. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menyatukan hati kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh bersyukur karena Engkau telah menyertai kami di setiap hari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah menyertai kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Tuhan untuk memohon ampun atas segala salah dan dosa kami, tutur kata, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengampuni kami. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan, di dalam memimpin pemerintahan Indonesia ini Tuhan, beserta jajarannya. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan terus berikan hikmat, Tuhan akan berikan akal budi dan kebijaksanaan di dalam memerintah Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk negara kami ya Tuhan, di mana saat ini Tuhan negara kami sedang mengalami musibah dengan adanya wabah corona ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan akan apa yang saat ini kami alami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk dokter, perawat, dan tim medis yang lainnya ya Tuhan, yang terus berada di garda terdepan ya Tuhan, untuk menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang terkena musibah corona ini ya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang mampu memberikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami terus diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kiranya Engkau yang mampu memberikan kuasa, Engkau yang mampu mengusir virus corona ini dari Indonesia ini dan juga dari bumi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, hanya kepadamu lah Tuhan kami menyerahkan doa ini, karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, waktu-Mu lah yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami PHK ya Tuhan, yang dirumahkan ya Tuhan, mereka yang mengalami usaha saat ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tuhan akan terus berikan kekuatan, Tuhan akan terus berikan penghiburan. Kiranya ya Tuhan, dengan adanya virus wabah corona ini ya Tuhan akan segera berakhir ya Tuhan, sehingga perekonomian kami akan dipulihkan ya Tuhan, dan perekonomian secara global akan dipulihkan ya Tuhan. Kami boleh kembali bekerja, kami boleh kembali beraktivitas ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga merindukan untuk dapat berbakti bersama-sama ya Tuhan di tempat-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau akan terus mendengar seruan dan doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan pujikan pujian untuk persembahan. Berkati persembahanku.
Sudah saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan diberkati melalui firman Tuhan dengan tema damai sejahtera yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Badara Nusantara. Tetapi sebelumnya mari kita akan pujikan pujian pengantar firman, Kalau Ku Cari Damai. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang ke hadirat Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, Allah yang kekal, Allah yang kudus, yang kami kenal, kami panggil, kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di saat ini, di minggu ini Tuhan, di hari kudus-Mu ini. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji nama-Mu, dan kami boleh bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk menikmati ibadah. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata 1, 2, 3 berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di sana. Dan kami percaya firman-Mu yang akan kami dengar ini memberkati kami semuanya. Dan kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.
Salam Bapak Ibu semuanya yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kesehatan, damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Firman Tuhan saat ini saya beri judul damai sejahtera. Kemarin minggu yang pertama Tuhan memberikan jaminan yang pasti, yaitu hidup kekal. Yang kedua kemarin saya memberikan firman Tuhan yang berjudul Tuhan memberikan penghiburan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada setiap anak-anaknya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersama-sama menyimak, dan saya akan menolong membacakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid untuk menghadapi salib, penderitaan, maka Tuhan Yesus memberikan warisan, pesan kepada setiap para murid yang pada saat itu bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberikan suatu kebahagiaan kepada murid-muridnya, agar nantinya suatu saat Yesus tidak bersama mereka, mereka siap untuk menerimanya. Seperti seorang ayah yang meninggalkan anak-anaknya untuk pergi jauh. Seorang ayah ini akan memberikan suatu ketenangan kepada anak-anaknya. Ketika ayahnya pergi, maka anak-anaknya ini ketika ayahnya tidak bersamanya, maka diharapkan anak-anaknya tetap kuat, tetap semangat menjalani hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya ini, saudara, itu bukan sesuatu hal yang berkaitan dengan kondisional, suatu keadaan yang nyaman. Bapak Ibu Saudara, Yesus berikan damai sejahtera bukan sesuatu keadaan yang baik, tidak ada masalah atau berlimpah dengan materi. Tetapi yang Tuhan Yesus berikan ini adalah damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera, karena dunia ini penuh dengan dosa, dikuasai dosa. Dan Yesuslah yang dapat memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya. Sekali lagi saya katakan, damai sejahtera bukan sesuatu keadaan yang nyaman, tanpa masalah, tidak ada gangguan, semua lancar, tidak. Atau damai sejahtera ketika kita mendapatkan banyak berkat materi, sehat dan sebagainya. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Ya. Di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, dari hatilah terpancar kehidupan, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, semua itu berasal dari dalam, bukan dari luar, Bapak Ibu Saudara. Dari hati kita. Orang bisa merasakan damai, orang bisa merasakan tenang, itu berasal dari hati, Bapak Ibu Saudara. Bukan berasal dari luar. Bukan karena kita berlimpah materi, bukan karena kita sukses, bukan karena kita ini semua keadaan nyaman, baik, kita bahagia, dipenuhi damai sejahtera, bukan. Tetapi yang Yesus berikan adalah damai sejahtera ditinggalkan kepada para murid, agar murid-muridnya ini hatinya dipenuhi damai sejahtera Tuhan, yaitu berkaitan dengan suatu ketenangan batin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi suatu ketenangan batin bahwa kita ini manusia sudah berdosa.
Yesus memberikan damai sejahtera supaya kita ini tidak merasa bersalah, supaya kita ini tetap kuat, tetap semangat menjalani hidup kita. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, saudara, berkaitan dengan ketenangan hati kita, yaitu hasil daripada kita ini dibenarkan oleh Allah, saudara. Mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 16. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi damai sejahtera yang diberikan Allah ini, itu adalah hasil kita ini dibenarkan oleh Allah. Kita yang dahulu jauh, kita yang berdosa, kita yang tidak ada hubungan baik dengan Allah, melalui pengorbanan Yesus di salib, maka damai sejahtera itu kita terima, Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera itu kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena melalui pengorbanannya, melalui penderitaan di atas kayu salib, darahnya tertumpah, itulah yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Yaitu damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Yang hanya dapat memberikan damai sejahtera adalah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam setiap hati orang yang percaya, yaitu tidak ada perseteruan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang Yahudi mengklaim dirinya adalah orang pilihan Allah, non-Yahudi tidak, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu melalui kematian Yesus di atas kayu salib, tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-14 tadi, Bapak Ibu Saudara, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, tembok pemisah, perseteruan antara manusia dengan Allah. Karena manusia berdosa, Allah tidak bisa bersama-sama dengan manusia. Maka hanya satu jalan, Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan damai sejahtera itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang mengklaim dirinya adalah pilihan Allah, tetapi orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang di luar Yahudi berhak mendapatkan damai sejahtera itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah menerima damai sejahtera Kristus, di hatinya ini tidak ada perseteruan, tidak ada dosa, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Yang ada adalah damai Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan. Kita sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima damai Kristus, apakah kita dalam hati kita ada sesuatu hal kita menyimpan akar pahit kepada semua orang, kepada orang-orang yang mungkin pernah kita benci? Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya sudah menerima damai Kristus, maka di dalam hati kita adanya ketenangan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, karena saudara dan saya sudah terima damai Kristus. Damai yang ada di dalam hati kita, di dalam batin kita, bukan yang dipengaruhi dari eksternal, dari luar, karena keadaan baik, karena
kita memiliki materi, karena kita tidak menghadapi persoalan, semua lancar, bukan. Tetapi damai yang di hati kita, yang membuat kita ini bisa merasakan nyaman. Bapak Ibu Saudara, ketika damai kita dengan Allah, kita datang ke hadirat Tuhan, kita merasa tenang, kita beribadah, kita tenang. Bagaimana kalau kita ini merasa berdosa, Bapak Ibu Saudara? Kita baru melakukan perbuatan jahat, kita melakukan hubungan seksual di luar nikah. Mungkin kita perlu hati-hati dunia sekarang, Bapak Ibu Saudara, anak muda sekarang. Bagaimana ketika kita melakukan hubungan yang berdosa itu? Apakah kita ini ada ketenangan ketika kita menghadap Tuhan? Ketika kita beribadah, kita berdoa, apakah ada damai sejahtera? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin, Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, di situ kita tidak ada damai sejahtera. Oleh sebab itu, damai sejahtera itu harus diusahakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, harus diusahakan. Ketika aku berjalan ke sana itu melanggar perintah Tuhan, ketika aku melakukan ini salah, ini berdosa, saya harus tidak melakukan. Artinya damai sejahtera itu diusahakan. Ya. Jadi ketika kita keadaan baik, ketika kita keadaan tidak bersalah, memiliki kesalahan, maka ketika kita datang kepada Tuhan ini, saudara, ada ketenangan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada kebahagiaan. Ya. Seorang anak yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu Saudara, ketika dia diberi uang oleh orang tuanya untuk membayar SPP, membayar sekolah, tapi uang itu tidak diberikan kepada gurunya untuk membayar sekolah, dibuat jajan. Ketika orang tuanya bertanya, Bapak Ibu Saudara, ketika pulang dari sekolah karena berangkatnya dikasih uang, maka apa jawaban anak ini, saudara? Iya, sudah diberikan, atau uang aku buat jajan, Bu? Ya, saudara. Kalau anak ini mengatakan, aku sudah memberikan uang itu, apakah anak itu ada ketenangan, damai sejahtera? No, saudara, tidak ada. Pasti adanya ketakutan. Seperti Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, Allah mengatakan engkau boleh memakan semua pohon di taman ini, tetapi ada satu pohon di tengah-tengah itu yang tidak boleh kamu makan. Tetapi manusia Adam dan Hawa ini melanggar perintah Tuhan, maka adanya ketakutan, tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera. Jadi orang yang bersalah itu tidak ada damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Lalu sebab itu, Bapak Ibu Saudara, melalui penderitaan Yesus disalibkan, melalui kematian kebangkitannya, dia memberikan damai sejahtera. Dia mempersatukan kedua belah pihak, hubungan antara Allah dan manusia yang terputus akibat dosa dijadikan satu, yaitu hubungan yang baik. Kain dan Habil, ketika Kain membunuh Habil, maka apakah Kain damai sejahtera? Tidak, saudara. Kain ketakutan, maka Tuhan mengampuni Kain pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, yang Tuhan berikan kepada setiap hati orang percaya, itu damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Damai sejahtera yang tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian antara satu dengan yang lain. Yesus sudah memperdamaikan saudara saya dengan Allah, dan saudara dan saya sudah dibenarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah damai sejahtera. Kita tidak usah takut, kita tidak usah mengalami ketakutan, tetapi kita sudah menerima damai sejahtera, anugerah dari Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada para murid pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka, yaitu ketenangan janji, saudara. Yaitu murid-muridnya mendapatkan janji daripada Tuhan
karena Tuhan memberikan damai sejahtera, karena Tuhan memberikan kemenangan. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mengalahkan dunia, sudah mengalahkan dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan janji ketenangan kita, damai sejahtera, salom yang sudah kita miliki. Salom atau damai sejahtera yang kita miliki ini, itu harus tetap terus memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima damai Kristus, maka kita tidak hanya diam saja, maka kita tidak hanya pasrah, tetapi apa yang kita lakukan, yaitu kita harus menuruti kehendak Kristus. Mari kita lihat bersama-sama, saudara, ya, di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang kita miliki, damai sejahtera Kristus ini, hendaknya yang memerintah hati dan pikiran kita. Jadi orang-orang yang sudah menerima damai Kristus itu orang-orang yang berbeda, orang-orang yang hidupnya tidak menuruti hawa nafsu kedagingannya sendiri, tetapi hidupnya yang diperintah oleh damai sejahtera Kristus yang memerintah hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, kalau damai sejahtera Kristus ada di dalam hati dan pikiran kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, pasti akan menyenangkan banyak orang. Damai sejahtera itu harus kita usahakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hati setiap orang percaya, supaya setiap orang percaya ini hidupnya, hati dan pikirannya dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekristenan kita harus beda dengan kehidupan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai sejahtera, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tidak bisa membawa damai sejahtera Tuhan, tidak bisa mempengaruhi orang untuk mereka bisa hidup baik, maka apakah kita ini anak Tuhan, anak Allah? Jadi mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kehidupan damai sejahtera yang ada di dalam diri orang percaya itu harus terus dilakukan, dibagikan kepada semua orang. Jadi damai sejahtera bukan personal, bukan pribadi, tetapi kita akan bagikan kepada semua orang, di mana kita berada, di pekerjaan kita, di rumah, di gereja, di kampung, kita ada damai sejahtera. Kita membawa damai sejahtera Kristus, karena saudara dan saya sudah menerima damai Kristus. Damai yang membuat hati kita tenang, karena saudara sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah mendapatkan pembenaran oleh darah Kristus. Dan janji Tuhan Yesus, saudara, damai sejahteranya. Walaupun saat ini Bapak Ibu Saudara,
Mungkin kita mengalami ketakutan, situasi seperti ini belum selesai. Wabah corona, surat edaran dari pemerintah kota Surakarta sampai tanggal 29 Mei, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada penambahan lagi. Situasi seperti ini kita belum dapat beribadah di gereja kita yang kita cintai. Ada banyak anak-anak kita, mungkin orang tua kita dirumahkan, ada masalah dengan keuangan, ekonomi, mungkin dengan kesehatan Bapak Ibu Saudara. Jadi damai sejahtera itu bukan sesuatu keadaan yang nyaman, yang tidak ada masalah. Tapi ketika ada masalah, ada banyak pencobaan, di mana kita ini bisa menghadapinya, itulah damai sejahtera. Karena Yesus katakan, saudara, tadi di dalam Injil Yohanes tadi pasal yang ke-16 ayat 33, aku telah mengalahkannya. Walaupun kita menghadapi banyak tantangan hidup di dunia ini. Ada seorang raja, Bapak Ibu Saudara, seorang raja yang mengadakan sayembara. Dia ingin memberikan hadiah yang besar kepada pelukis, ya, yang bisa melukis tentang damai sejahtera. Temanya adalah damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi raja ini mengumpulkan para pelukis-pelukis semuanya, ya, untuk bisa mengikuti lomba melukis tentang keadaan damai sejahtera. Dari berbagai macam pelukis, hanya yang mengikuti 3 orang yang mengikuti. Pelukis pertama, Bapak Ibu Saudara, dia menggambarkan damai sejahtera itu. Dia melukis sebuah danau yang biru, saudara, ya, yang jernih. Di tengah-tengahnya ada perahu kecil. Di situ ada ikan banyak, ya. Ada yang seorang yang sedang mancing di situ, sedang bernyanyi. Terus ditulis di bawahnya damai sejahtera, seperti keadaan orang itu, keadaan di gambar itu. Jadi tenang, saudara, ya. Terus gambar yang kedua apa, saudara? Pelukis yang kedua melukis sebuah gunung, gunung yang bagus, yang biru, saudara. Biasanya kalau kita menggambar gunung kan biru warnanya, saudara, ya. Ada sawah yang terbentang, saudara. Di situ ada seorang yang memainkan seruling, ya, dengan dombanya, dia dengan memainkan seruling, menikmati angin sepoi-sepoi, dan di bawahnya ditulisi, inilah damai sejahtera. Tapi pelukis yang ketiga, dia menggambar sebuah lautan, Bapak Ibu Saudara, sebuah lautan yang luas, yang gelap, saudara. Ada sambaran petir, ada terpaan ombak, menerpang batu karang yang besar, diterpa dengan digambar langitnya itu warna gelap, saudara, ya. Tetapi di situ dia menggambar juga ada batu karang, saudara. Batu karang kecil, tadi batu karang besar, saudara. Di tengah-tengah batu karang ada burung yang sedang menggerami telurnya. Ketika badai itu, gelombang lautan, sambaran petir, burung itu tetap bersiul-siul. Dari gambar yang ketiga ini apa, saudara? Raja ini saya memilih gambar yang ketiga ini. Pemenangnya yang ketiga ini. Apa maksudnya, saudara? Jadi gambaran damai sejahtera itu bukan suatu keadaan yang nyaman, keadaan yang tanpa masalah. Tetapi ketika ada masalah besar, ada duka cita, ada penderitaan. Saat ini mungkin keluarga kita menghadapi PHK-an, kita mungkin dirumahkan, mungkin kita ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, mungkin kita saat ini sedang sakit, kita banyak kehilangan harapan. Tetapi ketika saudara bisa menghadapi semuanya itu, saudara, itulah damai sejahtera Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Jadi damai sejahtera ketika saudara melewati segala macam persoalan dan masalah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, hidup di dunia ini kita tidak lepas dari masalah dan persoalan.
Tetapi yakinlah, percayalah, ada Yesus yang memberikan damai sejahtera, Kristus. Ada Yesus yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mari kita bersama-sama kita memujikan satu pujian yang tadi dipujikan sebelum firman Tuhan, yaitu kalau ku cari damai hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya sudah menerima damai Kristus, maka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat? Saudara dan saya sudah menerima damai Kristus, maka sebagai orang percaya yang menerima damai Kristus harus membawa damai, memberikan kepada semua orang. Matius 5 ayat 9, berbahagialah setiap orang yang membawa damai sejahtera, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah yaitu harus membawa damai sejahtera. Anak-anak Allah harus membawa sukacita di tengah-tengah dunia ini. Kita jangan menyerah kepada duka cita dan ketakutan, karena Yesus berkata, jangan gelisah dan takut. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Mari kita memuji Tuhan. Kalau ku cari damai, saudara, berdoalah di dalam hati kita. Kita berdoa buat keluarga kita saat ini, buat masa depan anak-anak kita. Jika saat ini hatimu belum dipenuhi damai sejahtera Kristus, mintalah kepada Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kita sedang gundah gulana, kita ketakutan, kita ada kemarahan yang tidak bisa. Hati kita ini berdamai dengan seseorang, berdamai dengan keadaan. Mungkin kita sering menyalahkan Tuhan. Mengapa saya harus sakit Tuhan? Mengapa saya harus menghadapi PHK kanan? Mengapa saya harus menghadapi masalah seperti ini? Kenapa tidak orang lain? Mungkin kita seperti itu. Tetapi saat ini Tuhan, jika kita tidak ada damai sejahtera, minta kepada Yesus supaya Yesus memberikan damai sejahtera itu, sehingga kita boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu, damai sejahtera Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kami, damai sejahtera yang memerintah hati kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hati kami dipenuhi damai sejahtera Kristus, hati kami dipenuhi damai Kristus, sehingga kami boleh berbagi dengan orang lain. Mungkin saat ini kami mengalami kesulitan ekonomi,
Mungkin saat ini kami sedang sakit, kami sedang bergumul dengan keluarga kami, dengan masalah kami, dengan sakit penyakit kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sumber damai sejahtera itu. Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Engkau memberikan kepada kami penghiburan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu Tuhan akan memimpin hati dan pikiran kami, untuk kami tetap menjalani hidup dengan penuh sukacita dan berserah dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas setiap firman-Mu. Biarlah berkat firman-Mu ini Tuhan memberikan kami semangat untuk kami menjalani hidup kami. Hari-hari yang kami lewati ini, mungkin kami mengalami banyak masa-masa sulit, tetapi kami percaya Tuhan bersama kami. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami menyelesaikan ibadah ini, dan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, mereka yang beribadah dengan penuh kekusukan dan hormat kepadamu. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, saat ini angkat tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah yang di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha, dan kita semua diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.